Baik, pada kesempatan ini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Andreas Kurnia. Pada kesempatan ini juga saya akan memberikan sedikit pemaparan mengenai litigasi pidana. Dan materi yang akan saya coba jelaskan adalah mengenai sistem peradilan pidana dan penyidikan, dan pra-peradilan. Baik, pada mulanya sistem peradilan pidana itu pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat pada tahun sekitar 1960-an karena ketidakpuasan masyarakat terhadap meningkatnya kriminalitas di Amerika Serikat. Kemudian dalam pendekatan sistem peradilan pidana ini ada dikenal yang namanya teori kontrak sosial atau yang biasa dikenal dengan, jadi artinya tuh masyarakat menyerahkan sebagian kebebasannya kepada negara dengan jaminan kebebasan masyarakat akan dilindungi oleh negara tersebut. Nah, dari sistem peradilan pidana ini sebenarnya memiliki tujuan ya. Jadi bukan hanya untuk menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi, tapi juga mengupayakan bagaimana cara agar tindak kriminalitas tersebut bisa ditekan atau pelaku kejahatan tersebut tidak mengulangi kembali tindak pidana tersebut. Nah, namun dalam menjalankan sistem peradilan pidana ini juga diperlukan sinkronisasi antara berbagai aparat penegak hukum atau lembaga-lembaga yang turut serta dalam menegakkan hukum, dan juga agar dapat selaras dengan hukum positif yang ada di negara tersebut. Dalam hal ini kita berbicara di hukum positif di Indonesia. Nah, kemudian pedoman yang harus dipegang dalam menerapkan sistem peradilan pidana ada beberapa, contohnya seperti proses penetapan tersangka itu harus dilakukan dengan prosedur-prosedur yang benar dan oleh mereka yang memiliki wewenang tersebut, yang tadi seperti dijelaskan adalah aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim. Kemudian proses penetapan terdakwa yang bersalah itu harus ditempuh melalui satu-satunya cara, yaitu proses peradilan yang adil dan tidak ada keberpihakan terhadap antara pihak manapun. Kemudian ini asas yang sering dikenal ya di dalam peradilan kita di Indonesia, yaitu equality before the law, yang artinya semua orang itu mempunyai kesamaan lah di hadapan hukum. Jadi kita tidak memandang bagaimana status dia secara sosial, latar belakangnya seperti apa, perekonomiannya seperti apa gitu. Kemudian ke materi selanjutnya, ini ada penyidikan, penyelidikan, dan pra-peradilan. Jadi di dalam 3 hal ini ada masing-masing penjelasan yang berbeda-berbeda ya. Tahap paling awal dalam proses hukum acara pidana itu adalah kita harus mencari apakah benar di dalam suatu laporan yang kita dapatkan atau dugaan tersebut ada tindak pidana dulu. Jadi tidak bisa semua laporan mengenai tindak pidana itu pasti dapat diproses. Yang penting itu pertama harus ada tindak pidana tersebut gitu loh. Dan berbeda dengan hukum acara perdata, kalau di dalam hukum acara pidana ini sendiri inisiasi untuk mengupayakan penegakan hukum ini didasari oleh aparat penegak hukum. Jadi berbeda dengan kasus hukum acara perdata yang dimana yang pihak yang merasa dirugikan itu yang harus memulai inisiasi awal. Hakim cenderung bersifat pasif pada hukum perdata. Nah,
setidaknya ini ada 4 cara untuk mengetahui tindak pidana. Jadi ini kita sekarang sudah berbicara mengenai hukum acara. Oke. Jadi yang pertama itu ada yang mungkin sering kita dengar, itu ada yang namanya operasi tangkap tangan. Nah, tertangkap tangan ini maksudnya apa? Nah, jadi yang artinya itu kita misalnya lagi didapati oleh aparat penegak hukum, kita sedang atau melakukan atau sesudah melakukan sebuah kegiatan atau tindakan yang diduga pidana tersebut, dan juga kita diduga keras sedang memegang atau ada barang bukti yang diduga keras sebagai alat bantu untuk kita melakukan tindak pidana tersebut. Nah, kemudian yang kedua ada karena laporan. Nah, laporan ini artinya adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang yang bisa dibilang karena memang itu hak atau kewajibannya. Misalnya kita menemukan sesuatu hal yang tidak lazim, misalnya ada pencurian atau rumah yang ditinggal oleh penghuninya, terus dia kerampokan. Nah, itu kita bisa melaporkan kepada aparat penegak hukum, dan dasar hukumnya ada di pasal 1 ayat 24 KUHP. Nah, sedangkan yang sebelumnya tadi yang tertangkap tangan ada di pasal 1 angka 19 KUHP. Oke. Selanjutnya yang ketiga, ada juga karena pengaduan. Jadi ada sedikit perbedaan antara laporan dengan pengaduan. Jadi kalau yang tadi laporan itu dilaporkan, pemberitahuan yang dilaporkan oleh orang yang mempunyai hak atau kewajibannya sebagai misalnya warga negara. Kemudian untuk pengaduan ini sendiri artinya itu di pemberitahuan yang dilakukan oleh perintah pihak yang berkepentingan. Misalnya tadi digunakan contoh rumah yang terjadi perampokan, maka dari pemilik rumah itu sendiri yang memangku kepentingan, yang berwenang untuk meminta ditindaklanjuti secara hukum oleh pejabat yang berwenang. Nah, dasar hukumnya ada di pasal 1 angka 25 KUHP. Kemudian yang terakhir yang tadi dijelaskan itu, bisa misalnya kita mengetahui sebuah kasus tindak pidana atau dengan cara apapun. Misalnya kita bisa juga diberitahu oleh orang lain, tapi kita sendiri yang melaporkan kepada pihak yang berwenang, sehingga penyidik dapat mengetahui terjadinya tindak pidana tersebut. Nah, dengan ditemukannya tindak pidana, dugaan tindak pidana melalui 4 cara yang tadi sudah saya jelaskan, maka akan dilakukan proses penyidikan awal, yaitu tujuannya untuk mengetahui apa kualifikasi. Jadi perbuatan ini tuh termasuk tindak pidana apa gitu. Oke. Terus kemudian yang paling penting adalah di dalam hukum pidana itu yang paling penting adalah dipegang mengenai waktu dan tempat kejadian tindak pidana tersebut. Bahasa Latinnya locus delicti dan tempus delicti. Oke. Kemudian, nah dari dua tadi itu juga masih bisa dimungkinkan untuk lebih mengerucut untuk kita mengetahui siapa pelaku tindak pidana tersebut. Bisa jadi dari misalnya olah TKP, tempat kejadian perkara, di situ ditemukan DNA atau sidik jari seseorang yang bisa jadi petunjuk. Apapun itu, kemungkinan bisa dijadikan untuk dasar dilanjutkan ke ranah penyelidikan. Nah, namun penyidikan tadi seperti yang dijelaskan, penyidikan itu masih inisialisasi awal apakah betul terjadi sebuah tindak pidana. Nah, penyidikan tersebut ini bisa saja untuk dihentikan apabila misalnya
tidak terdapat cukup bukti untuk dinyatakan terjadinya sebuah tindak pidana. Nah, kemudian peristiwa yang dilaporkan tersebut itu ya memang bukan perkara pidana, jadi udah melanggar istilahnya kompetensi absolutnya. Kalau perkara perdata misalnya dilaporkan ke pidana, itu merupakan dua hal yang berbeda. Jadi penyelesaian sengketanya juga sudah bukan melibatkan aparat penegak hukum tadi seperti yang dijelaskan di awal, melainkan melalui para pihak yang dirugikan. Kemudian ada beberapa alasan penghentian penyidikan demi hukum. Nah, sebaliknya, penangkapan seseorang yang diduga sebagai tersangka itu sangat mungkin dilakukan. Dan sekali lagi ini merupakan tindak pidana yang dimana upaya untuk penegakan hukumnya itu dilakukan oleh aparatur negara yang dalam hal ini adalah kepolisian. Jadi ketika diawali dengan penyidikan dan ternyata dugaan kuat, terdapat ada buktinya, ada cukup bukti untuk untuk seseorang dikatakan dapat melakukan tindak pidana, maka dapat dilakukan penangkapan terhadap orang yang telah diduga keras melakukan tindak pidana tersebut. Dan juga bisa jadi karena alasan kepentingan untuk penyidikan, makanya bisa seseorang itu diminta untuk dilakukan penangkapan. Nah, kalau misalnya kita mungkin pernah lihat ada beberapa prosedur penangkapan orang yang kita lihat di televisi atau di YouTube, yang dimana ada dari pihak kepolisian itu datang ke rumah mencari orang yang diduga kuat melakukan tindak pidana tersebut, kemudian lakukan penangkapan. Nah, itu sebetulnya detailnya lagi itu pasti ada prosedurnya, seperti misalnya ada identitas lengkapnya. Jadi nggak mungkin dia sampai salah orang gitu kan. Kalau nangkap orang itu sangat merugikan sekali apabila benar terjadi kesalahan. Terus juga ada alasan singkatnya kenapa dia ditangkap, misalnya diduga tindak pidana itu mengedar sabu atau apapun lah itu. Ya, terus juga akan diberitahukan juga tempat di mana dia akan diperiksa. Jadi nggak main istilahnya diciduk gitu aja, nggak. Semua tuh pasti ada prosedur. Jadi kalau misalnya apalagi dia tindak pidananya cukup berat ya, di atas 5 tahun, itu dia wajib untuk didampingi oleh kuasa hukum ya. Kemudian syarat diberlakukannya kepada tersangka apabila dilakukan penahanan itu berdasarkan, jadi kalau misalnya seseorang itu udah dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan, dan apalagi tindak pidananya tadi ya cukup berat, misalnya biasanya sih dikategorikan itu di atas 5 tahun kurungan penjara. Nah, itu ada dua penyebab kenapa seseorang itu dapat ditahan. Nah, pertama, syarat objektif itu ya pasti yang tadi sudah dijelaskan ya, misalnya sanksi pidana itu cukup berat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini syaratnya bersifat subjektif. Jadi kita mungkin namanya aparat penegak hukum itu dia punya kekhawatiran tersendiri, entah dari penyidik atau penuntut umum, bahwa nih tersangka ini bisa aja ada kemungkinan untuk melarikan diri, atau dia misalnya menghilangkan barang bukti kalau misalnya dia dibiarkan berkeliaran bebas aja gitu. Kemudian yang lebih ditakutkan lagi adalah pelaku tersebut yang diduga melakukan tindak pidana dapat melakukan tindak pidananya lagi. Nah, kemudian setelah tadi membahas tentang penyelidikan, kemudian yang terakhir ini ada yang namanya pra-peradilan. Nah, lembaga pra-peradilan ini sendiri dibentuk ini dalam rangka untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat negara yang seperti yang dijelaskan tadi dapat berjalan sesuai dengan prosedur hukum acara, dalam hal ini hukum acara pidana, itu agar ya tadi udah aparat penegak hukumnya itu dapat melakukan tugasnya secara profesional, tapi tidak mengurangi sedikit pun hak asasi manusia yang dimiliki oleh tersangka sekalipun. Kemudian dapat juga
diberikan ganti rugi apabila korban yang diduga telah melakukan tindak pidana tersebut tidak mampu dibuktikan bahwa dia melakukan tindak pidana. Kemudian seseorang yang telah diberikan status sebagai tersangka tersebut juga jika tidak cukup bukti untuk dibawa ke persidangan untuk diperiksa, maka keadaan dia harus dipulihkan. Bukan hanya keadaan, tapi hak-haknya di hadapan hukum dan di hadapan masyarakat sosial itu juga harus dipulihkan seperti keadaan semula. Jadi tidak boleh ada yang dirugikan dalam hal ini. Nah, kemudian di ruang lingkup pra-peradilan ini sendiri itu jadi seperti proses peradilan pada umumnya, ada hakimnya, ada penuntutnya, ada tersangkanya. Cuman bedanya di pra-peradilan ini hakimnya bersifat tunggal karena prosesnya itu lebih cepat untuk memeriksa sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan penghentian penuntutan. Kemudian sah atau tidaknya penyitaan dan penggeledahan barang bukti milik tersangka. Dan yang terakhir, ganti rugi bagi seseorang yang perkara tindak pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan. Baik, agar makin jelas, jadi di sini saya sudah ada memberikan satu contoh kasus peradilan kasus korupsi IKTP. Ya. Jadi terdapat beberapa kejanggalan pada kasus pra-peradilan yang penetapan tersangka kasus korupsi IKTP dengan inisial SN. Ya, yang dimulai pada tanggal 12 September tahun 2017 diduga karena tapi hakimnya itu banyak ditemukan kejanggalan-kejanggalan karena hakim yang memeriksa itu menolak untuk melihat rekaman CCTV yang diberikan oleh KPK dengan alasan tuh tidak mau menyentuh pokok perkara. Memang di sini dijelaskan bahwa pra-peradilan ini tidak boleh sampai menyentuh pokok perkara karena dia jatuhnya pada kasus SN ini sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan penghentian penuntutan. Oke, kemudian hakim yang memeriksa perkara tersebut juga menolak eksepsi yang disampaikan oleh KPK dengan menyatakan bahwa SN ini telah menguji keabsahan alat bukti yang dijadikan dasar untuk penetapan status tersangka. Padahal hal tersebut juga telah memasuki pokok perkara. Kemudian hakim juga tidak mau mendengarkan beberapa keterangan dari ahli-ahli hukum yang memberikan pendapat tentang apa alasan hakim yang tidak berdasar tersebut. Nah, kemudian di kesimpulannya dari contoh kasus di atas, sebenarnya tujuan dibentuk pra-peradilan ini adalah untuk mengawasi kewenangan dari aparat penegak hukum, apakah dia melakukan tugasnya secara profesional dan baik. Namun yang sangat disayangkan adalah proses pengadilan tersebut sangat ditunjukkan bahwa keberpihakan hakim itu berat sebelah dengan pertimbangan tidak mau melihat bukti-bukti yang diajukan oleh KPK dan hanya melihat bukti yang diberikan oleh tersangka saja. Makanya sangat disayangkan sekali apabila hal tersebut terjadi. Untuk itu diperlukan masyarakat juga sebagai pengawas untuk memastikan bahwa proses persidangan tersebut itu dapat berjalan sesuai dengan semestinya, seperti asas peradilan yang terbuka untuk umum. Mungkin sekian video pemaparan ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.